Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan hingga kita dapat berpuasa sampai hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, solihah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Oke, solihah. Hari ini Bu Firda akan menceritakan tentang terjadinya perang Mu'tah. Solihah, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui tentang latar belakang terjadinya perang Mu'tah? Latar belakang terjadinya perang Mu'tah adalah karena terbunuhnya utusan Nabi Muhammad yang mengirimkan surat. Perang Mu'tah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Jumadil Awal. Pada perang Mu'tah ini, Nabi Muhammad SAW menunjuk 3 seorang pemimpin, yaitu Zaid ibnu Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah ibnu Rawahah. Jumlah umat muslim pada perang Mu'tah berjumlah 3.000, sedangkan musuh berjumlah 100.000. Lalu musuh pun meminta bantuan kepada Raja Heraklius. Lalu Raja Heraklius pun memberi bantuan tambahan pasukan berjumlah 100.000. Jadi total keseluruhan pasukan musuh adalah 200.000. Lalu pasukan muslim pun ragu karena melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Lalu melihat keadaan tersebut, Abdullah ibnu Rawahah pun memberikan semangat dan motivasi bahwa bukan karena kekuatan dan jumlah, melainkan membela Allah dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Akhirnya peperangan berlangsung dengan sangat sengit dan gugurnya 3 komando yang Rasulullah SAW tunjuk. Akhirnya Khalid bin Walid pun ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Khalid pun membuat strategi perang baru dan membuat musuh berpikir bahwa kaum muslimin diberi bantuan pasukan yang banyak. Padahal itu hanya strategi perang baru dari Khalid dan membuat pasukan musuh terkecoh hingga musuh pun ketakutan dan melarikan diri. Oke, cerita selanjutnya Bu Firda akan menceritakan tentang pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Kesepakatan perdamaian perjanjian Hudaybiyah tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan setelah Umroh Qadha. Awal mulanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah adalah bermula dari Bani Bakr yang menyerang Bani Khuza'ah. Bani Bakr ini adalah sekelompok orang yang mengikuti Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah adalah kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW. Di Mekah, suku Quraisy pun menyesal karena telah membantu Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah. Akhirnya orang-orang Quraisy pun memerintahkan Abu Sufyan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tujuan Abu Sufyan menemui Rasulullah adalah untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah, tapi ternyata Rasulullah pun menolak dan usaha Abu Sufyan menemui Rasulullah pun menjadi sia-sia. Setelah itu Rasulullah pun menyuruh umat muslim untuk bersiap-siap perang tanpa memberitahu kemana mereka akan berperang, karena pada saat itu ada orang munafik yang membocorkan tentang rahasia tersebut. Akhirnya pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mulai bergerak menuju Mekah. Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar menutup mata dan pendengaran orang-orang Quraisy sehingga tidak mengetahui kedatangan pasukan muslimin. Sampailah di daerah Zituwa, Rasulullah membagi pasukan menjadi 3 pasukan yang masing-masing yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kanan, sayap kiri dipimpin oleh Zubair, dan dari arah Wadi dipimpin oleh Abu Ubaidah. Akhirnya kaum muslimin pun terus bergerak melewati
jalur yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW hingga sampai ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, Rasulullah pun mengumandangkan takbir dan tahlil diikuti kaum muslimin. Rasulullah juga tidak berhenti-hentinya membacakan surat Al-Fat. Rasulullah kemudian melakukan tawaf lalu menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah menggunakan tombak-tombak sambil membaca surat Al-Isra dan Soba. Rasulullah kemudian menyuruh Utsman bin Tolha untuk membuka pintu Ka'bah karena beliau hendak sholat di dalamnya. Rasulullah memerintahkan Utsman untuk mengeluarkan berhala-berhala dari dalam Ka'bah. Selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, Rasulullah mengelilingi ruangan dalam Ka'bah sambil mengucapkan takbir memuji keesaan Allah. Masyarakat Mekah pun yang bersembunyi di dalam rumah akhirnya keluar secara berduyun-duyun. Mereka cemas-cemas takut apa yang akan Rasulullah lakukan terhadap mereka. Kemudian Rasulullah pun berkhutbah di atas Ka'bah dan membacakan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Setelah Rasulullah berkhutbah, Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan mulai mengumandangkan azan. Sekian, itu saja yang dapat Bu Firda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.